甚至我剑魂境。切，嘿！ Halo semuanya, seperti biasa admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini admin akan mencoba rekap Donghua baru lagi nih, yang tak kalah menarik dari Donghua yang lain. Donghua yang satu ini berjudul The Legend of Sword Domain, yang mana Donghua ini menceritakan seorang pemuda yang tidak terlalu terkenal yang telah diusir dari keluarganya. Dirinya pun kemudian bertekad untuk membalaskan dendam terkait kematian sang ibu dan juga perlakuan kepada keluarganya. Di mana saat ini dirinya tengah menyamar menjadi seorang pelayan kerajaan di keluarganya. Dan tanpa diketahui bahwa pemuda ini telah memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya? Dan tak berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Dimulai dengan sebuah prolog di benua dunia pedang. Saat ini seluruh dunia diliputi oleh sebuah energi pedang yang luar biasa. Tentu itu merupakan layaknya sebuah surga bagi para pendekar pedang. Dan suatu ketika seorang praktisi bela diri sedang melakukan latihan teknik bela diri. Dan semua tekniknya itu berjumlah 7 teknik pedang, yaitu konsentrasi pikiran pedang, penempaan tubuh pedang, kondensasi jiwa pedang, penempaan istana pedang, kesadaran niat pedang, pengendalian seni pedang, dan pembuka domain pedang. Dan setelah menguasainya maka seseorang itu dapat naik menjadi sosok abadi. Selain dari 7 teknik pedang legendaris, di sini juga diceritakan mengenai pusaka 10 pedang legendaris yang ada di dunia ini, yaitu Heaven Rainbow, Pitch Guard, Ace Frost, Starfire, Hill Garnison, Wind Chaser, Silent Thunder, Crystal Light, Dark Unicorn, dan yang terakhir Blood Gold. Dari masing-masing pedang itu ternyata mewakili salah satu wilayah dari dunia ini, yang tak lain loga, kayu, air, api, bumi, angin, petir, cahaya, kegelapan, dan darah. Jadi intinya Donghua ini menceritakan mengenai 3 hal penting, yakni teknik pedang, pusaka pedang, dan yang terakhir wilayah atau elemen. Setelah waktu telah berlalu cukup lama dan saat ini hanya menyisakan 5 kekuatan besar di dunia. Pertama, sekte pedang domain pusat. Yang kedua, keluarga Hua dari domain timur. Yang ketiga, keluarga Chu dari domain selatan. Yang keempat, keluarga Luo dari domain utara. Dan yang kelima, keluarga Lu yang saat ini satu-satunya wilayah yang mempunyai pedang legendaris Heaven Rainbow yang sekaligus menjadi penguasa dari wilayah barat. Dan saat ini diceritakan bahwa Lu Shenlong yang merupakan patria keluarga Lu dari domain barat itu telah menembus semua ranah pedang di sana, yang berarti dirinya telah menguasai 7 teknik bela diri. Dan hal itu menjadikannya salah satu master pedang yang ada di dunia saat ini. Dan cerita pun akhirnya dimulai, di mana saat ini diperlihatkan sosok dari Lu Shenlong yang tengah mengingat istri dan anaknya yang berpisah selama 18 tahun lamanya. Menurutnya anak yang telah ia tinggalkan harusnya saat ini sudahlah beranjak dewasa. Tak lama setelah itu kemudian datanglah Lu Ximing yang siap untuk melayaninya. Dirinya memerintahkan Lu Ximing untuk pergi ke keluarga Pang di kota Hansan yang berada di wilayah domain utara untuk segera menemui seseorang yang bernama Xingxi. Dirinya berencana untuk mengundang Xingxi dan anaknya ke kota Suntian. Dan seperti diketahui bahwa Xingxi merupakan istri dari Lu Ximing dan anaknya itu merupakan darah dagingnya. Saat yang sama Lu Ximing kemudian memberikan sebuah benda yang nantinya benda itu akan dikenali oleh keluarga Peng. Di sisi lain di kota Hansan terlihat sosok pemuda yang bernama Lu Yang. Di sana dirinya lantas menceritakan mengenai masa kecilnya yang tidak pernah bertemu dengan ayahnya. Hari-harinya terus dilanda dengan kesedihan. Namun beruntung di sana hadir sang ibu Xingxi yang terus menyemangatinya. Saat yang sama dirinya kemudian lantas menanyakan terkait namanya yang diakhiri dengan sebutan Lu dan bukan Pang. Dan seketika pula dirinya terjatuh dan pingsan. Secara tak disangka ternyata Lu Yang tertidur memang sangatlah lama. Pang Siwan yang merupakan kakeknya pun kemudian berjanji akan mencari obat untuk kesembuhan Lu Yang. Dirinya lantas berencana untuk pergi ke tempat berbahaya dalam mencari obat tersebut. Namun sang kakek yang merupakan seorang patria kemudian dirinya tidak diperbolehkan untuk pergi dari kediamannya. Namun sang kakek dengan tegas dirinya mengatakan bahwa saat ini posisi seorang patriark itu tidak lebih berharga daripada nyawa cucunya.
Hari demi hari telah berlalu, cuaca pun mulai terus silih berganti. Namun Luyang yang tak kunjung terbangun, sang ibu yang terus dilanda kesedihan, akhirnya dirinya pun terserang penyakit dan seketika tewas. Akhirnya Luyang pun seketika terbangun dari tidur lamanya. Dirinya yang terbangun kemudian menanyakan terkait keberadaan ibunya itu. Luyang yang mengetahui kalau ibunya telah tiada, ia pun dengan perasaan sedih segera berlari untuk menghampiri kuburan ibunya. Dan sampai saat ini, sang kakek belum juga kembali. Sementara posisinya saat ini direbut oleh Pang King Hong yang berencana untuk mengusir keluarga Luyang. Di sana Pang King Hong bukan hanya untuk mengusir keluarga Luyang, namun dirinya juga berencana untuk membasmi Luyang. Namun di saat itu, beruntung Pang Licu yang merupakan pamannya itu segera menyelamatkannya dengan cara merawatnya sebagai pelawan kerajaan. Di sisi lain di sana terlihat seorang patriark yang sedang mengajari mengenai sebuah teknik pedang. Dirinya mengatakan bahwa seseorang yang memiliki jiwa pedang itu dapat menemukan kemampuan pedang terbaiknya. Seseorang dapat dikatakan menembus ranah tubuh pedang itu dilakukan sebelum usia 18 tahun. Salah seorang murid kemudian menanyakan terkait ranah pedang selanjutnya. Tentu ranah pedang selanjutnya itu adalah ranah jiwa pedang dan secara otomatis dapat mengalahkan dengan ranah di bawahnya. Patriark di sana juga berkata bahwa dirinya masih belum menerobos ranah tersebut. Namun dirinya menyebutkan bahwa tetua keluarga Pang King Hong itu telah menerobos ranah tersebut. Di sisi lain Luyang yang mendengar hal itu kemudian sedikit kesal dengan apa yang tengah dibicarakan. Sampai saat ini dirinya itu terus dilatih oleh pamannya. Dirinya berharap bahwa seorang pemuda itu haruslah dihormati. Setelah sekian lama berlatih, pamannya kemudian berpesan kepada Luyang untuk tak memperlihatkan kemampuannya itu kepada siapapun di keluarga ini. Dikarenakan jika hal itu terjadi, maka dirinya akan selalu dalam bahaya. Terlihat dari latihannya selama ini, Luyang pun kemudian berpikir bahwa dia itu tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai ranah pedang jiwa. Setelah itu, kemudian di sana terlihat tuan muda Pang Lincu yang masih berusia 17 tahun, dirinya telah menembus ranah tubuh pedang. Ternyata Pang Lincu merupakan murid dari Pang King Hong, tak lain dirinya selalu mendapatkan pelayanan yang berbeda dari murid yang lain. Yang mana salah satunya yaitu selalu meminum ramuan obat berkualitas tinggi untuk meningkatkan kultivasinya. Saat yang sama Luyang yang berada di sana kemudian didatangi oleh Pang Lincun yang tiba-tiba langsung memukulnya dan cerita pun bersambung. Sekian alur cerita The Legend of Sword Domain Part 1, dan jika kalian suka dengan donghua ini, saya dengan senang hati dan bangga akan melanjutkan ke part selanjutnya. Kalau menurut Mimin sih ceritanya lumayan seru, plus juga donghua ini ceritanya juga sedikit detail, jadi kita gak perlu untuk berpikir terlalu overpower ya. So segitu aja ya cerita kali ini, mudah-mudahan kalian semua terhibur dengan alur cerita yang Mimin sampaikan.